Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhan dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal penelitian saya yang berjudul tentang peran pengaruh aplikasi Al-Quran digital terhadap kualitas pemahaman kualitas pemahaman siswa MA Al-Furqan Cisarua. Sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan juga Bapak Samsudin Aji Saputra MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Saya di sini izin mempresentasikan dari materi yang saya dari judul proposal yang saya bawa. Ya baik, judulnya adalah pengaruh aplikasi Al-Quran digital terhadap kualitas pemahaman mahasiswa PAI. Disusun oleh Royan Farhan, NIM 123-2020-135. Periode Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital termasuk aplikasi Al-Quran seperti Quran Base, Muslim Pro telah mengubah cara umat Islam berinteraksi dengan kitab suci. Aplikasi ini menawarkan terjemah, tafsir dan juga murotal, menjadikannya interaktif dan juga dan mudah diakses. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana aplikasi digital benar-benar mempengaruhi pemahaman siswa MA Al-Furqan baik dari aspek kognitif, efektif maupun perilaku. Dalam Al-Quran disebutkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekitarnya Al-Quran itu bukan dari si Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertanyaan dalam Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 84. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama ada bentuk penggunaan aplikasi, mendeskripsikan bentuk dan juga intensitas penggunaan aplikasi Al-Quran digital oleh siswa MA Al-Furqan. Yang kedua ada tingkat pemahaman siswa, menjelaskan pengaruh penggunaan aplikasi terhadap pemahaman siswa terhadap isi dan makna Al-Quran. Yang ketiga ada faktor pendukung dan juga penghambat, mengidentifikasi faktor yang mendukung dan juga menghambat pemanfaatan aplikasi di lingkungan madrasah. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori, landasan konseptual aplikasi Al-Quran digital. Yang pertama ada definisi aplikasi. Aplikasi itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membaca, memahami dan menghafal Al-Quran melalui media elektronik dilengkapi fitur terjemah, tafsir dan juga audio murotal. Nah, jadi definisi aplikasi Al-Quran digital tersendiri itu adalah media lunak atau alat elektronik yang dimana di dalamnya itu dia dilengkapi dengan fitur Al-Quran, tulisan Al-Quran, kemudian terjemahnya, tafsirnya, dan juga audio murotalnya. Nah, itu bentuk aplikasi Al-Quran digital tersendiri gitu. Kemudian yang kedua ada tingkat pemahaman, meliputi pemahaman literatur atau arti kata, kontekstual atau makna sesuai syariat, dan juga aplikasi pengalaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tingkat pemahaman siswa dalam aplikasi Al-Quran digital. Yang terakhir ada teori konstruktivisme, pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung. Aplikasi digital menjadi alat bantu konstruksi pemahaman mandiri siswa. Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa saja gitu kan menggunakan Al-Quran biasa, tapi karena adanya Al-Quran digital yang lebih mudah diaksesnya gitu di HP, jadi apakah gitu siswa ini dia akan lebih mudah dalam pemahamannya ataukah tidak gitu. Selanjutnya ada tantangan dan juga peluang teknologi dalam pembelajaran Islam. Ini kemudian selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini ada 3 jenis, yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada lokasi, dan juga yang terakhir ada subjek. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya ini menggunakan kualitatif deskriptif atau memahami fenomena secara mendalam, perilaku, perspektif, motivasi dalam konteks alamiah.
Yang kedua ada lokasinya di Madrasah Aliyah M Al Furqon, dipilih karena telah mengintegrasikan aplikasi digital dalam pembelajaran. Yang terakhir ada subjek atau tujuannya. Yang pertama itu siswa M Al Furqon tersendiri, yang kedua guru Al-Quran dan Hadis, dan yang terakhir ada wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yaitu subjek yang nantinya akan diwawancarai ataupun diminta datanya gitu. Selanjutnya ada fokus dan juga teknik pengumpulan data. Ini ada dua fokus. Fokus pertama memanfaatkan aplikasi, yaitu jenis aplikasi yang digunakan bisa Quran Base, Muslim Pro, dan juga lain-lain. Intinya semua aplikasi Al-Quran yang ada gitu. Yang kedua ada intensitas dan juga tujuan penggunaan. Yang ketiga ada kemudahan dan hambatan yang dialami siswa. Pasti ada hambatan dan kemudahannya gitu. Kemudahannya apa, hambatannya juga apa. Ya, fokus yang kedua adalah pemahaman siswa. Nah, ini juga ada 3. Yang pertama pemahaman makna ayat yang dibaca. Nah, ini apakah siswa ini mudah dalam memahami ataukah lebih mudah memahami dengan Al-Quran konvensional gitu. Yang kedua ada pengamalan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan menjadi tujuan utama dalam penelitian ini gitu. Apakah pengamalan isi Al-Quran itu bisa diamalkan ataukah tidak gitu dengan adanya aplikasi digital, aplikasi Quran digital. Yang selanjutnya ada perubahan sikap spiritual dan moral. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama dengan wawancara, yang kedua dengan observasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data dan juga uji keabsahan. Teknis analisis data atau Mileh dan juga Huberman. Reduksi data, ini ada 3 juga, reduksi data, kemudian penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian ada uji keabsahan data dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dan juga dengan defendabilitas. Selanjutnya ada instrumen wawancara kunci untuk siswa. Ini ada 2, pertanyaan pokok dan juga indikator yang dicapai. Saya sebutkan beberapa, mungkin 2 ataupun 3. Yang pertama pertanyaannya, yang pertama adalah aplikasi apa yang saudara gunakan dan seberapa sering. Untuk indikator yang dicapainya, yang pertama jenis aplikasinya, yang kedua frekuensi, dan juga yang terakhir ada intensitas penggunaan. Seberapa sering gitu kan digunakannya, aplikasinya apa, judulnya apa gitu. Yang kedua ada fitur apa yang sering digunakan. Ini indikator yang dicapainya, yang pertama jenis fitur yang digunakan, terjemah, tafsir, dan murotal. Nah, yang ketiga apakah aplikasi membantu memahami makna ayat, dan juga berikan contohnya gitu. Indikatornya yaitu persepsi terhadap pengaruh dan juga contoh peningkatan pemahaman. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual dan etika penelitian. Ada pemanfaatan aplikasi Al-Quran. Yang kedua ada pemahaman siswa terhadap isi dan makna Al-Quran. Yang ketiga perubahan sikap spiritual dan pengamalan nilai Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini di tugas mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun kurang jelasnya dalam penyampaian. Kesalahan datangnya dari saya dan juga kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.